warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadzal kitab bayyana syaikhana muallimina. Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla al-jihad, para hujjaj, para ustaz, hadirin sekalian, pengurus majelis taklim maupun jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab Nasaih al-Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pembahasan tentang nasihat. Di sini sudah sampai nasihat yang ke-24 atau nasihat yang ke-26. Kita sudah sampai pada nasihat ke-26, di mana pada nasihat ke-26 itu pertemuan yang lalu kita harus pandai-pandai bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka ini orang namanya orang terpuji. Sebaliknya orang yang kufur, lawannya syukur itu kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka ini tercela sifatnya. Oleh karenanya pada pembahasan berikut ini ada orang yang syukur dan ada orang yang sabar. Bagaimana orang yang syukur itu? Bagaimana orang yang sabar itu? Orang yang syukur itu orang yang memandang semua pemberian yang sudah Allah berikan kepada kita ini sangat banyak, kemudian memuji Allah baik dengan lisannya alhamdulillah maupun dengan hatinya benar-benar bersyukur, maupun dengan anggota badan. Syukur itu ada 3 macam. Yang pertama syukur lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, namanya lisan. Ada syukur namanya syukur hati. Syukur hati ini dengan penuh keyakinan bahwa kita meyakini Allah yang memberikan nikmat ini dan kita menerimanya dengan cuma-cuma, semata-mata itu adalah pemberian Allah. Hati kita yakin, namanya syukur hati. Kemudian ada syukur anggota badan. Syukur anggota badan ini menggunakan seluruh anggota badan kita. Mata misalnya kita gunakan buat baca kitab, tangan kita gunakan untuk memberikan sedekah, kaki kita gunakan untuk melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis taklim atau ke masjid-masjid. Orang sini semua begitu kan ya? Amin. Semuanya, matanya, kupingnya dipakai buat hal-hal yang Allah ridhoi, namanya syukur dengan anggota badan. Nah, berikut ini ada di halaman 38 ya. 30 Makalah ke-27 belum, ada sedikit tuh yang belum. Jadi belum sampai makalah 27, tapi sekarang ada di 36. Iya, 36 di situ. Ya, ada satu riwayat hadis warwat Tirmidzi, nomor baris kedua dari atas. Dia ketemu ya Pak. Warwat Tirmidzi 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa rawat Tirmidzi an ibni Umar wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khaslatani man kanata fihi katabahu Allahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man khoslatani man kana fihi kataballahu syakiran sabiran. Ada dua keadaan di mana dua keadaan ini terdapat pada diri seseorang, kataballahu syakiran sabiran, maka Allah akan mencatat orang itu sebagai orang yang syukur sekaligus sabar. Faman lam yakuna fihi lam yaktubullahu syakiran wala sabiran. Barang siapa yang dua sifat ini tidak ada pada dirinya, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Ada dua sifat, dan dua sifat ini harus ada pada diri kita. Kalau dua sifat ini ada pada diri kita, maka kita akan dicatat sebagai orang yang syukur, orang yang sabar. Tapi kalau dua sifat ini nggak ada, maka kita tidak termasuk orang yang syukur, tidak termasuk orang yang sabar. Syukur itu artinya pandai berterima kasih kepada Allah. Sabar itu artinya tidak mengeluh, dan mampu menahan derita, itu namanya sabar. Asal kita tidak mengeluh, walaupun kita mohon kepada Allah supaya diangkat musibah, itu tetap sabar. Yang penting mohonnya kepada Allah, jangan mengeluh. Sabar. Syukur itu berterima kasih kepada Allah atas segala macam nikmat. Nah, dua perkara ini kalau ada dalam diri seseorang, maka orang tersebut disebut syukur sekaligus sabar. Orang yang syukur dan orang yang sabar. Tapi kalau tidak ada, maka orang tersebut tidak disebut sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Apa dua sifat itu? Yang pertama, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Sifat yang pertama, sikap yang pertama, yaitu orang yang memandang dalam hal agamanya kepada orang yang ada di atasnya, faqtada bihi, kemudian dia mengikuti orang itu. Wa nadhara fi dunyahu, dan dia melihat pada perihal dunianya, ila man huwa dunahu, kepada orang yang di bawahnya. Fahamidallahu ala ma faddalahu bihi, maka dia memuji Allah atas sesuatu yang telah Allah utamakan untuknya. Alaihi, atasnya, kata Allahu syakiran sabiran, maka Allah akan mencatat orang yang syukur dan orang yang sabar. Yang pertama dicatat sebagai orang syukur sekaligus sabar adalah orang yang memandang kepada agama, orang yang memandang dalam hal agama, memandang kepada orang yang lebih tinggi. Kalau dalam hal agama, ngaji, ilmu, ibadah, maka kita ngelihat orang yang lebih tinggi di atas kita. Itu orang rajin banget ngajinya ya. Itu orang sholat sunnahnya, qobliyah badiah nggak pernah lepas. Harus dilihat yang lebih tinggi dari kita. Orang itu ilmunya banyak banget, alim banget. Maka dengan cara seperti ini kita akan termotivasi untuk ngikutin orang tersebut. Kita ikutin yang ada pada diri orang itu, sunnah-sunnah kita ngikutin dia. Kemudian rajin ngaji, mulai lagi dia rajin ngaji juga. Kemudian ilmu dia juga mulai rajin juga belajarnya. Ini dalam bidang agama, maka hendaklah kita memandang orang yang lebih tinggi dan kita mengikuti orang itu. Ini dalam bidang agama harus. Kalau orang yang bisa seperti ini, maka ini namanya orang yang sabar. Orang yang sabar. Kenapa orang yang sabar? Karena meskipun Allah takdirkan saat ini dia belum punya ilmu, tapi dia melihat ada orang alim, dia demen mau sama orang alim, maka dia sabar dan dia mau cari ilmu lagi. Sabar namanya itu. Dia saat ini belum bisa puasa sunnah, sementara ada orang yang lebih tinggi dibanding dia, puasa sunnahnya bukan main, kadang-kadang ya puasa Daud. Dia melihat itu dan dia pengen mengikuti, namanya sabar. Sabar itu dia rela tidak bisa, dia rela belum seperti orang itu tetapi ingin mengikuti, namanya sabar. Melihat dalam bidang agama, yaitu dalam hal pengajian misalnya, orang itu ngajinya rajin banget tapi saya belum bisa, maka dilihat, saya pengen kayak dia, namanya sabar. Artinya sabar di sini, sementara saya belum bisa, dia sudah bisa, maka saya akan ikutin dia. Namanya sabar. Allah takdirkan belum bisa seperti orang yang lebih tinggi dibanding dia dalam hal agama, maka namanya orang yang sabar. Syukurnya bagaimana? Syukur ketika melihat dalam bidang dunia. Kalau dalam bidang agama kita harus melihat orang yang lebih tinggi. Tapi kalau dalam hal dunia, maka lihatlah orang yang lebih rendah dibanding kita. Gaji kita sebulan, ada orang yang gajinya sebulan cuma 4 juta. Alhamdulillah kita mah 20 juta.
Amin ya Pak. Amin. Jadi ngelihatnya orang yang lebih rendah. Ngelihatnya dalam bidang dunia, ngelihat orang yang lebih rendah. Orang gajinya cuma 4 juta, alhamdulillah saya mah 20 juta. Bersyukur nama itu. Jadi orang yang bersyukur. Syukur. Bersyukur nggak kira-kira begitu Pak? 20 juta. Ada orang ya dia nggak punya gaji, mana kurus banget. Kalau nggak ada gajinya kan kurus. Dia kurus banget orang itu, nggak punya gaji. Tapi saya walaupun gajinya ya cuma 700.000, tapi alhamdulillah saya masih punya gaji. Dia mah nggak punya sama sekali, ngarepin pemberian orang walaupun cuma 700.000, tapi dia melihatnya kepada orang yang lebih rendah dalam bidang dunianya. Nah, di bidang dunia seperti kekayaan materi, uang, maka kita harus melihat orang yang lebih rendah dibanding kita supaya kita bersyukur. Demikian hadirin. Jadi jangan dibalik dalam bidang dunia kita melihat pada orang yang lebih tinggi. Wah, Pak Anu enak banget itu ya. Dikit-dikit proyek, lihat yang lebih tinggi. Nanti jadinya apa? Jadinya ngedumel, nggak bersyukur jadinya. Karena ngelihat orang yang lebih tinggi. Jangan dibalik kayak begitu. Dalam bidang dunia melihat orang yang lebih tinggi, jangan. Dalam bidang agama melihat orang yang lebih rendah, jangan. Contohnya gimana dalam bidang agama melihat orang yang lebih rendah? Kita mah puasa ya cuma Ramadan doang, sholat Jumat doang misalnya sholat cuma Jumatan doang. Gue mendingan dia kagak sholat sama sekali, nggak boleh juga. Timbulnya apa? Timbulnya tidak bersyukur tapi sombong, karena memandang ini orang kagak pernah sholat, gue mau mendingan sholat Jumat seminggu sekali. Sholat seminggu sekali aja bangga. Gue mau mendingan ngaji walaupun penutupan doang sama pembukaan. Dia mah kagak punya ngaji sama sekali, nggak boleh. Pokoknya kalau dalam bidang agama lihat yang lebih rajin, lihat yang lebih tinggi, lihat yang lebih unggul dibanding kita kalau dalam bidang agama. Tapi kalau dalam bidang dunia, lihat orang yang lebih rendah supaya kita pandai bersyukur. Kalau sifat-sifat ini ada, kalau sikap ini ada, maka kita termasuk orang yang syukur, sabar sekaligus. Kita syukur karena kita pandai melihat bahwa Allah berikan lebih dibanding orang yang dunianya ini di bawah kita. Kita sabar karena kita melihat bahwa kita ini sementara ditakdirkan belum bisa agamanya mantap, tapi ada orang, maka kita mau ngikutin orang itu, namanya kita sabar sekaligus syukur. Nah, sebaliknya di sini, wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu. Dan barang siapa yang memandang dalam bidang agama kepada orang yang di bawahnya, wa nadhara fi dunyahu, dan memandang dalam bidang dunia ila man huwa fawqahu, kepada orang yang ada di atasnya, fa asifa, kemudian dia menyesal ala ma fatahu, atas sesuatu yang luput darinya, lam yaktubullahu syakiran wala sabiran, maka Allah tidak akan mencatatnya sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar. Hadzal haditsu jami'un li jami'an wa'il khair. Hadis ini sudah mengumpulkan semua kebagusan atau semua macam kebaikan-kebaikan sudah mengumpulkan. Artinya dengan hadis ini saja, insya Allah kalau diamalin maka cakep kita di sisi Allah. Dengan hadis ini aja, nggak perlu, artinya nggak harus sampai nunggu sempurna ngaji hatam berapa kitab. Di sini udah hatam 2 kitab, di tempat lain hatam lagi, nggak perlu nunggu kayak begitu. Kalau pengen mengamalkan, ngamalin 1 hadis ini aja, insya Allah ini udah banyak banget kebagusannya. Karena hadis ini sudah mencakup dan sudah menggabungkan keseluruhan kebaikan-kebaikan yang Allah ridho di dalamnya kalau kita itu bisa mengamalkannya. Orang yang memandang dalam bidang agama, memandang kepada orang yang di bawahnya, maka dia selalu merasa unggul, sombong jadinya. Ada orang yang ngerasa dia udah bisa hatam, setiap 1 bulan dihatam sekali Al-Quran. Yang dilihat siapa? Yang dilihat anak yang baru bisa baca Iqra. Sombong ya dia mau baru Iqra, mau hatam terus, jadi sombong. Gak boleh. Lihatnya siapa? Lihatnya Bang Holil lah.
Kalau kita hatam sebulan sekali, lihat Bang Holil. Kenapa Bang Holil? Bang Holil sebulan 4 kali. Artinya itu kan lebih tinggi. Gue pengen kayak Bang Holil. Maka nggak jadi sombong. Nggak jadi sombong itu jadinya apa? Jadinya pengen ngikutin kayak Bang Holil. Dalam bidang agama, dalam bidang dunia juga jangan melihat orang yang di atas. Jangan melihat di atas sehingga merasa menyesal kalau nggak punya, cuma punya rumah itu ngontrak begitu, belum cicilan-cicilan, tapi yang dilihat tetangga sebelah rumah udah sendiri, begitu dia mah nggak punya cicilan apa-apa, yang ada orang pada ngasih duit kepada dia. Kalau melihat kayak begini terus, akhirnya hatinya nggak bersyukur, menyesal, seringkali dia itu grundel, ngedumel, akhirnya dia nggak bersyukur. Nah, ini yang seperti ini tidak Allah catatkan sebagai orang yang bersyukur dan tidak Allah catatkan sebagai orang yang bersabar. Syukurnya enggak, sabarnya juga enggak. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara sifat atau ciri khas dari sabda Rasulullah SAW, Rasulullah itu mengucapkan sesuatu dan sifatnya itu jawami'ul kalim, menggabungkan semua kata-kata atau mengumpulkan semua kata-kata. Maksudnya dalam bahasa singkatnya itu Rasulullah punya kata-kata yang sifatnya singkat padat. Jadi meskipun singkat padat, seperti hadis ini. Ini hadis singkat padat, cukup begitu aja. Agama lihat orang yang di atas, kalau dunia lihat orang yang di bawah, udah cukup gitu aja. Insya Allah dengan itu akan dapat kebaikan yang banyak kita. Singkat padat itu sifat dari sabda Rasulullah. Biasanya Rasulullah itu memang mengucapkan sesuatu yang sifatnya singkat padat, dan kita kalau kita pahami itu artinya dalam sekali. Jadi ngomongnya nggak banyak, nggak kemana-mana, tapi singkat, cuma isinya padat banget seperti hadis ini. Nah, hendaklah kita selalu melihat dalam hal agama, melihat kepada orang yang lebih tinggi dibanding kita. Dalam hal dunia, hendaklah kita memandang orang yang lebih rendah supaya kita pandai bersyukur dan supaya kita pandai bersabar atau jadi orang yang sabar. Makalah yang ke-26 itu diperjelas dengan hadis ini supaya kita pandai mensyukur nikmat. Nah, kemudian makalah yang berikutnya ada di halaman 37. Wal maqalatus sabi'ata wal ishrun. Makalah yang ke-27, nasihat yang ke-27 ini qala syairu, berkata seorang penyair. Syair itu orangnya. Berkata seorang penyair fi bahril kamil al-majzu, dalam bahar kamil al-majzu. Kamil itu bahar itu satu ketukan. Jadi dalam bahasa Arab, saudara, ada puisi namanya syair. Puisi ini punya ketukan atau punya potongan-potongan yang khusus. Potongannya sudah ada polanya. Syair itu sudah ada polanya. Pola dalam syair namanya bahar. Maka disebut dengan bahar kamil al-majzu. Ini bahar kamil. Bahar kamil ini sudah punya pola atau wazan. Wazannya mutafa'ilun. Mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. 6 kali mutafa'ilun wazannya itu. Nah, di sini kamil majzu artinya kamil yang dibagi atau yang dipotong. Jadi tidak sampai mutafa'ilun, mutafa'ilun, sampai situ doang. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, gitu doang sampai situ. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, Nah, sampai di sini, nah kita cocokkan ke syairnya. Ya man bidunya hushtagal qad azzahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal lil mauti al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Itu mutafa'ilun, mutafa'il sampai situ doang. Ya man bidunya hushtagal qad garrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal
Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Syair ini. Makalah yang ke-27, pengarang mengutip sebuah syair dari seorang penyair. Ya man bidunya hushtagal, wahai orang yang sibuk dengan dunianya, qad gharrahu tulul amal. Sungguh panjang angan sudah menipu dia. Awalam yazal fi ghaflatin, apakah dia tidak berpikir lalu dia berhenti dalam kelalaian. Hatta dana minhul ajal, sehingga ajal dekat darinya. Al mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datang tiba-tiba. Wal qabru sunduqul amal, sedangkan kubur itu adalah kotak perbuatan, maksudnya kotak amal perbuatan kita. Isbir ala ahwaliha, sabarlah atas segala macam kesulitan dalam kubur. La mauta illa bil ajal, la mauta illa bil ajal, tidak ada kematian illa bil ajal, kecuali karena ajal yang sudah ditentukan. Makalah yang ke-27 ini menasihati kepada kita supaya kita tidak sibuk dengan dunia kita. Tidak sibuk dengan dunia kita, maksudnya jangan dunia ini dijadikan sebagai tujuan utama kita. Boleh nggak kita dagang? Boleh. Dagang mah boleh. Kerja BRI boleh. Atau pemadam boleh, semuanya boleh. Tapi jangan dijadikan bahwa kerjaan itu tujuan utama kita, maksudnya puncak dari segala tujuan kita. Jangan. Kalau bisa dunia yang sedang kita geluti, ya dagang di kantor atau di kelurahan, ini kalau bisa diniatkan untuk akhirat. Berangkat dari pagi, bismillah tawakkaltu ala Allah. Emang Allah wajibkan saya cari nafkah buat diri saya dan keluarga, maka saya berangkat menunaikan ibadah atau menunaikan kewajiban dari Allah. Diniatin begitu. Maka yang kelihatannya dunia, jualan, dagang, kayak bagus kan kelihatan dunia. Itu kalau diniatin untuk menjalankan perintah Allah, jadi akhirat semuanya. Nah kalau seperti itu, kelihatannya sibuk di dunia, sibuk dengan dunia, tapi sebenarnya itu catatan pahala-pahala saja. Yang terpenting di sini, jangan sampai dunia itu jadi tujuan pokok atau tujuan utama kita, sehingga dunia kemudian melalaikan kita dari mengingat akhirat atau mengingat kematian. Di sini kematian adalah pintu akhirat, saudara. Pintu akhirat pertama kali ya mati. Kalau pengen tahu akhirat itu gimana, ya kudu mati. Kalau belum mati ya nggak bakal bisa ngeliat akhirat. Dan nanti di situ, di pintu pertama akhirat yang namanya kematian, di situ baru Allah munculkan semua yang tadinya nggak kelihatan ketika dalam dunia kehidupan sehari-hari. Ini ketika mati kelihatan semua. Kadang-kadang sebelum mati pun kelihatan. Yang namanya ihtidor. Ihtidor itu sekarat. Waktu lagi sekarat itu kelihatan semuanya. Kelihatan orang-orang yang dulu pernah kita kirim-kirimin arwah. Itu udah mulai jemput kita tuh. Udah mulai mau jemput kita, ada yang gitu. Kalau emang orangnya memang demen ngirimin arwah. Nah kalau nggak pernah ngirimin arwah, buru-buru dijemput. Yang datang siapa? Yang datang malah setan. Ya dia manggil setan mulu. Gimana manggil setan? Ya walaupun nggak manggil, kelakuannya kayak setan. Sholat gak pernah, kemudian di rumahnya berantem mulu sama tetangga. Itu kan manggil setan begitu. Jadi yang datang ketika ihtidor atau sekarat, yang datang apa? Yang datang itu setan. Jadi kelihatan semua. Yang sebelum-sebelumnya waktu dia sehat atau dalam kondisi normal ini nggak kelihatan. Ketika ihtidor, sekarang pintunya akhirat itu sudah mulai kelihatan semuanya. Kelihatan. Termasuk saudara, nanti di alam barzah, termasuk pahala perbuatan kita, sholat kita, ngaji kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, kelihatan semua bentuknya. Bentuknya ada yang berupa lampu terang. Bentuknya ada yang berupa teman. Ya mungkin teman yang pemandangannya enak dilihat, misalnya bunga, wangi, atau sofa. Di situ di kuburan kelihatan semuanya. Itu apa? Itu amal perbuatan kita di dunia, kelihatan semuanya.
Nah, orang yang sibuk dengan dunia, dia lupa kalau besok akan mati, dia lupa kalau nanti pasti ada yang namanya kematian. Ini selalu menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya. Akhirnya takut mati karena dia tahu kalau orang dikubur nggak bawa handbag, ditinggalin, PCX, apalagi PCX, BTN, semuanya kan tinggalin tuh. Ya, baju yang paling dia senengin tinggalin semuanya, jam yang paling dia senengin semuanya tinggal. Bini itu ditinggal, kadang-kadang bininya direbut orang juga, ya orang udah mati direbut orang. Itu orang takut mati biasanya karena sayang atau karena khawatir yang dia udah kumpulin ternyata dia tinggal, yang dia udah kumpulin ternyata dipakai buat orang. Gara-gara khawatir itu akhirnya pengen hidup terus. Nah, yang kayak begini dia lupa bahwa kematian itu pasti datang baghtatan. Kematian datang tiba-tiba kematian. Nggak ada yang pakai aba-aba, nggak ada. Hari ini tiba-tiba di sini orang nggak ada yang bisa memprediksi kapan dia mati. Dokter kadang-kadang suka bilang nggak lama Pak, sebulan. Tapi tahu-tahu masih 10 tahun. Kan begitu banyak. Ada yang kata dokter, bagus Pak, ini jaga kesehatan, yang penting olahraga. Insya Allah kalau olahraga makan dijaga, ini ya akan ini sehat terus banyak. Besoknya mati. Ada yang begitu juga. Nggak ada yang bisa menebak, memprediksi tentang kematian. Nah, orang ditegur di sini, orang yang sibuk dengan dunia, selalu menjadikan dunia itu sebagai tujuan utamanya. Dia lupa kalau ada kematian, dia terlalu panjang angan, dia mikir pikirannya atau angan-angannya terlalu panjang. Nanti saya pengen punya cucu saya harus punya kontrakan semuanya, cucu saya bakal punya anak juga, anaknya cucu saya nanti juga harus punya, semuanya panjangin semua. Sibuk dengan berangan-angan, dia lupakan kematian. Hati-hati, yang seperti ini bisa melalaikan kita. Oleh karenanya dunia ini memang tempatnya kesulitan, tempatnya sulit. Kita harus bersabar dengan kesulitan-kesulitan tersebut karena memang kita tinggal di daerah sulit. Dunia itu daerah sulit, nggak ada yang enak, nggak ada yang enak. Kalaupun ada enak sementara ada, pasti nggak lama. Sifatnya seperti itu dunia. Kalaupun enak, dilahirin dari keluarga kaya, terus remaja, dewasa kawin, dapat mertua orang kaya lagi, orang kaya, semuanya bandanya ada di mana-mana. Kemungkinannya cuma 2, harta itu bakal meninggalkan dia suatu hari, atau dia yang bakal meninggalkan harta. Pasti itu. Kalau nggak hartanya yang meninggalkan dia, habis misalnya bangkrut, kemungkinan keduanya dia yang meninggalkan harta itu, nggak bakal dibawa mati. Ini harus kita tancapkan, harus kita tanamkan supaya kita tahu bahwa dunia ini sementara. Semua yang ada kesenangannya ini sifatnya ini fata morgana. Nah, kalau tahu begitu, maka jadikan dunia ini sebagai batu loncatan atau sebagai ladang untuk akhirat. Bagaimana jadi ladang akhirat? Yang tadi di awal saya katakan, semua yang kelihatannya dunia, dagang, kerja, niatin buat akhirat, niatin supaya ada nilai pahalanya. Kita pergi kerja, kita pergi dagang, kita pergi ngaji, ini niatin buat akhirat, jangan niatin buat yang lain. Maka akan dapat dua-duanya, akhiratnya dapat, dunianya juga dapat juga. Itu kalau kita ingin di dunia ini semuanya bernilai sebagai ibadah. Kemudian di sini dilengkapi dengan satu riwayat hadis. Kalau tadi syair, dilengkapi dengan riwayat hadis sabda Rasulullah bahwa Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Dailami meriwayatkan satu hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bersabda, tarkud dunya amarru minas sabiri. Itu sabriyah. Itu yang lebih tepat sobir. Jadi baknya itu fathah, baknya itu kasrah, minas sabiri. Tarkud dunya amarru minas sabiri.
wa syaddu min hatmis suyufi fi sabilillah wala yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu mithla ma yu'ti syuhada. Meninggalkan dunia artinya meninggalkan dunia di sini tidak sibuk mengurusi dunia. Amarru itu lebih pahit minas sabiri dibanding brotowali. Tahu brotowali Pak? Pahit. Amarru lebih pahit dibanding brotowali. Ninggalin dunia, ambil dunia cuma sedapatnya doang. Ada yang kumpul, ada yang datang sama dia, semuanya kuduk duitnya, habis itu sama dia dibagi-bagiin lagi. Itu namanya ninggalin dunia. Datang banyak lagi tapi dibagiin lagi. Nggak ada yang disimpan, nggak ada yang disimpan lebih dari 3 hari, nggak ada. Dibagiin terus, dia bagi ke musola, bagi fakir miskin. Namanya takut dunia. Ini amarru minas sabir, lebih pahit dibanding brotowali. Pahit emang. Wasyaddu min hatmis suyuf, dan juga lebih tajam atau lebih pedih dibanding sayatan pedang fisabilillah di jalan Allah. Wala yatrukuha ahadun, dan tidaklah meninggalkan dunia, tidaklah zuhud seseorang illa a'tahullahu mithla ma yu'ti syuhada, kecuali Allah memberikan dia sebanding pahala yang Allah berikan kepada syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wa tarkuha titik sampai di situ. Wa tarkuha qillatul akli, dan meninggalkan dunia ini mulainya dari apa? Qillatul akli, sedikit makan. Wasyab'i, dan sedikit kenyang. Wa bughdun tanai, dan benci pujian, benci sanjungan, minan nasi, dari manusia. Fa innahu man ahabbat tana'a, barang siapa yang suka dipuji, disanjung, minan nasi, dari manusia, ahabbad dunya wa na'imaha, maka dia mencintai dunia dan kenikmatannya. Wa man sarrahun na'imu kullan na'im, barang siapa yang senang akan mendapatkan nikmat yang sesungguhnya, faliyada'id dunya, maka hendaklah dia meninggalkan dunia, wasana'a, dan pujian, minan nasi, dari manusia. Di awal hadis ini Rasulullah menyebutkan tarkud dunia, tinggalin dunia. Kaitannya dengan syair tadi. Syair tadi menasihatin kita tinggalin dunia juga. Tinggalin dunia, persiapkan hidup akhirat yang pintunya ada dalam kematian. Ingat-ingat mati. Ingat-ingat mati, tinggalin dunia. Nah, begitu dalam hadis ini juga. Begitupun hadis ini pertama Rasulullah menyebutkan tarkud dunia, tinggal dunia. Ini masih umum. Jadi dunia yang dimaksud itu apa sih Ustaz? Dunia yang dimaksud itu apa sih? Lebih rincinya lagi oleh Rasulullah di sini. Yang dimaksud dengan dunia di sini, meninggalkan dunia, benci kepada dunia, menjaga jarak dengan dunia. Ini yang pertama, makan sedikit. Sedikit makan, sedikit kenyang, dan tidak gila pujian atau sanjungan. Itu 3 itu doang tuh. 3 itu. Kalau 3 itu kita bisa amalkan, kita sedikit makan, sedikit kenyang. Boleh nggak kita makan kenyang? Boleh, cuma jangan sering-sering. Lebih banyak apa? Lebih banyak kalau bisa, lebih banyak laparnya. Ya kalau lapar belum bisa juga, paling nggak makan kita sedikit aja. Jangan banyak-banyak. Itu pelajaran pertama atau awal bagaimana cara kita meninggalkan dunia. Makannya sedikit, jangan sering-sering, makan kenyang, makannya sedikit. Artinya gimana? Puasa. Kalau puasa belum bisa juga, ya kurangin makan. Niatnya karena Allah, kurangin makan bukan karena diet supaya hidup sehat, besok mati juga, bukan. Tapi memang karena Allah, mulai sedikit makannya, kenyangnya juga sedikit, nggak kenyang-kenyang, nggak sampai pol, kenyangnya enggak. Nah kemudian satu lagi yang tidak kalah pentingnya, jangan gila kepada sanjungan. Jangan pengen disanjung atau pengen dipuji-puji sama orang tuh, jangan gila sanjungan. Pengen banget orang ngata dia gitu. Siapa itu? Anu yang sedekah mah. Si Anu mah udah kalau sedekah ketahuan dah pasti dia di musola ini mah, jangan. Karena sanjungan itu dunia. Sanjungan dunia. Kebanyakan hadirin yang soal sanjungan ini penyakit ahli ibadah dan ahli ilmu. Jadi penyakitnya ahli ibadah, orang yang rajin ibadah, sama penyakitnya ustaz, pengen disanjung tuh.
kebanyakan penyakitnya itu. Nah, sedangkan tadi meninggalkan makan, jadi makannya sedikit, kenyangnya juga sedikit, makannya sedikit dan kenyangnya sedikit. Ini kalau udah bisa makan sedikit, kenyangnya juga sedikit, jangan terus pengen disanjung atau dipuja. Gue mau udah bisa ngamalin, makan sedikit, lebih banyak laparnya gue udah bisa. Jangan pengen sanjung, karena sanjungan dunia juga. Orang yang pengen disanjung, pengen dipuji, pengen banget rasanya orang itu menghormatin dia, dunia itu semuanya. Meskipun nggak dibayar. Ada orang misalnya, saya emang ngaji nggak butuh bayaran dah, nggak apa-apa. Kalau perlu orang bayar sama saya bayar, nggak perlu saya bayaran. Tapi dia pengen, meskipun begitu, meskipun dia nggak ngarep bayaran, dia pengen orang-orang hormat sama dia. Kalau cium tangan namanya gak bayar, tuh cium tangan bolak-balik ya sama gua. Itu namanya pengen saja juga. Dunia juga itu termasuk bagian dari dunia. Karenanya dunia di sini oleh Rasulullah lebih rinci lagi disebutkan. Dunia itu bukan cuma uang, bukan cuma amplop atau transferan, bukan. Tapi termasuk dunia pengen dipuji, suka kemasyhuran, pengen popularitas, banyak follower, nah, banyak subscriber, banyak follower. Dunia juga itu termasuk. Kalau sudah bisa membatasi itu, udah nggak pengen banget, nggak pengen amat dah di ini terkenal, nggak pengen amat makan, nggak pengen amat kenyang. Kalau udah bisa seperti itu, maka insya Allah akan dibimbing oleh Allah untuk benar-benar bisa cinta akhirat. Hadirin jemaah rahimakumullah, cinta akhirat ini penting dan hendaknya kita menjadikan amal, ya, menjadikan perbuatan-perbuatan kita ini semua bernilai akhirat. Kalau perbuatan yang sifatnya akhirat, sholat akhirat bukan Pak, sholat akhirat bukan akhirat, baca Quran akhirat bukan akhirat. Kemudian puasa Senin Kamis Ramadan akhirat bukan akhirat. Yang akhirat jadiin akhirat, yang akhirat benar-benar jadikan akhirat karena Allah aja. Jangan sholat, jangan ngaji, jangan puasa pengen dipuji atau disanjung sama orang, jangan. Kemudian yang dunia jadi yang akhirat, jadiin benar-benar murni akhirat. Yang dunia boleh kita jadi akhirat, asal itu hal-hal yang mubah, hal-hal yang sifatnya tidak haram. Kalau yang haram nggak boleh dijadiin akhirat. Ngapain bang nyolong? Tapi niat saya karena Allah, nggak boleh. Nyolong karena Allah. Tapi kalau yang sifatnya mubah, ngapain bang? Narik saya. Tiap pagi saya narik. Jadi akhirat bisa. Gimana caranya? Bismillah, tawakkalullah, ya Allah, dengan namamu aku pergi berangkat sekarang menjalankan kewajiban darimu, yaitu nafkahin anak, istri, nafkahin orang-orang yang dalam tanggunganku. Itu yang kelihatannya dunia, narik, dijalankan kelihatan dunia. Itu jadi akhirat. Kalau niatnya dari awal niat akhirat. Narik. Dagang dunia apa akhirat Pak? Dagang dunia. Kerja di kantor dunia apa akhirat? Dunia. Di proyek dunia apa akhirat? Dunia semuanya. Cuma itu bisa, yang dunia bisa kita niatkan jadi akhirat. Tapi jangan sekali-kali yang akhirat jadi dunia, jangan. Sholat niatnya pengen dipuji, namanya itu jadi sholat buat dunia, jangan. Baca Quran niatnya apa? Dalam baca Quran supaya nanti dapat amplop, jangan. Puasa Senin Kamis niatnya apa? Puasa Senin Kamis supaya lancar rezekinya, Senin Kamis, jangan. Yang akhirat murnikan buat akhirat, jangan sekali-kali ditarik ke dunia, jangan. Nah yang dunia silakan tarik ke akhirat bisa. Karena kebanyakan dari kita, kebanyakan dari sisi keseharian kita itu ya dunia semuanya. Kebanyakan ya kita bangun tidur kan dunia, itu bangun tidur, masuk kamar mandi dunia semua. Oleh karenanya Rasulullah
sering dan banyak sekali beliau mengajarkan setiap kegiatan aktivitas kita itu pasti ada doa-doanya. Bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana ilaihi nusyur. Dunia semua bangun tidur dunia, masuk kamar mandi dunia, keluar kamar mandi dunia. Kalau nama bini dunia bukan? Dunia semuanya, nggak ada yang nyampe akhirat. Tapi itu bisa ditransformasi, itu bisa diubah jadi akhirat semuanya. Dengan cara apa? Pakai doa dan niat tadi. Doa-doanya, ya doanya alhamdulillah li ahyana, doanya Allahumma barik lana fi marzaqana. Selesai kegiatan doa lagi. Dengan cara ini dituntun oleh Rasulullah, doa-doa yang kita selalu diajarkan, doa keluar rumah, doa mendapatkan rizki yang halal, doa mendapatkan anak yang soleh, Rabbana hab lana min azwajina. Dengan cara ini semuanya, maka yang kelihatannya dunia, bungkusnya, casingnya dunia, itu bisa jadi akhirat kalau kita niatkan buat akhirat. Catatannya tadi, asal jangan haram, dunia dan akhirat nggak bakal jadi. Yang haram tetap dilarang oleh Allah, nggak akan berubah dan tidak akan jadi. Akhirat nggak bakal bisa. Man kanat niyatuhu al-akhirata jamallahu lahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi atat dunya raghimatan. Wa rawahu Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Dikurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.